Berdoa selesai. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti nih, nanti Mbak Tiara akan mempresentasikan terkait menu-menu yang ada di aplikasi mTeacher. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Tadi saya sudah mention terkait Smart School Competitions. Apa itu Smart School Competitions? Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, jadi kami memiliki program nih khusus untuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Tangerang Selatan yang bernama Smart School Competitions. Apa itu? Yaitu merupakan kompetisi yang diselenggarakan untuk sekolah dalam rangka mendukung untuk pemanfaatkan teknologi IT dalam aktivitas pembelajaran di sekolah, khususnya dengan adaptasi aplikasi iMteacher. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi iMteacher secara gratis. Dan tujuan dari kompetisi ini yaitu untuk memanfaatkan aplikasi iMteacher untuk pembelajaran di sekolah, serta dapat memberikan apresiasi untuk sekolah yang berkontribusi aktif dalam pemanfaatan aplikasi iMteacher. Dan untuk pesertanya, karena ini spesial sekali ini ibu-ibu, karena seluruh sekolah di Tangerang Selatan yang telah mendaftar pada aplikasi mTeacher dapat mengikuti kompetisi ini. Dan untuk periode kompetisinya, karena kita akan melakukan pelaksanaan training dari tanggal 14 sampai 18 Juni, jadi kita dari Senin kemarin sudah training juga, dan besok adalah hari terakhir kita training. Dan untuk pelaksanaan kompetisinya di tanggal 21 Juni sampai 23 Juli, dan untuk nanti Bapak Ibu yang akan mengikuti Smart School Competition ini nanti harus mengisi Google Form di tanggal 26 sampai 30 Juli. Dan nanti kita akan ada penilaian di tanggal 2 sampai 6 Agustus dan juga pengumuman pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 10 Agustus melalui sosial media kami dan juga nanti akan kita umumkan juga di grup WhatsApp. Kemudian terkait teknis kompetisinya, tentunya sekolah telah melakukan pendaftaran telah melakukan pendaftaran dan juga memiliki akun di aplikasi iMteacher. Kemudian seluruh guru di sekolah telah memiliki akun dan aktif menggunakan aplikasi iMteacher. Makanya tadi saya sudah mention ibu-ibu yang hadir hari ini, apakah sudah memiliki akun nih di aplikasi iMteacher? Apakah sudah registrasi? Jika belum, silahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian kita juga nanti yang mengikuti kompetisi ini harus mengisi data seperti jumlah siswa, jumlah guru, jumlah kelas atau rombongan belajar yang ada di sekolah dengan kondisi sesungguhnya. Dan juga sekolah telah menginformasikan kepada orang tua atau menginvite orang tua agar menggunakan aplikasi iMschool. Dan nanti ibu-ibu yang hadir hari ini bisa mencoba bagaimana caranya menginvite orang tua siswa untuk mendownload aplikasi iMschool. Kemudian nanti sekolah juga harus mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi untuk kami. Dan ini untuk aspek penilaiannya, tadi kita sudah singgung juga terkait jumlah siswa yang diunggah oleh sekolah, kemudian jumlah guru yang mendaftar, jadi harapannya seluruh guru yang ada di sekolah telah memiliki akun di aplikasi iMteacher, sehingga nanti guru bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi iMteacher. Kemudian nanti jumlah aktivitas di iMteacher. Jadi harapannya aplikasi iMteacher ini bisa membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian nanti jumlah orang tua yang mengunduh iMschool. Jadi harapannya nanti orang tua siswa di sekolahnya juga sudah mengunduh aplikasi iMschool. Nah, biasanya kalau misalnya kita singgung tentang kompetisi nih, biasanya ada hadiah ya, Ibu. Nah, di sini kita ada dua nih untuk tingkat SD dan juga tingkat SMP. Dan hadiahnya sendiri mencapai 10 juta rupiah. Lumayan cukup besar ya Bapak Ibu ya, hadiahnya mencapai 10 juta rupiah. Dan nanti the winner akan mendapatkan merchandise dari iMschool. Baik, itu terkait Smart School Competitions. Nanti juga saya akan menjelaskan kembali nih terkait kompetisi ini. Dan untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja nih ke acara inti. Nanti Mbak Tiara udah siap ya? Nah, nanti akan langsung disampaikan oleh Mbak Tiara terkait intermediate level penggunaan aplikasi iMteacher. Baik, kepada Mbak Tiara, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Siska. Sudah panjang lebar ya terkait pembukaan pelatihan hari ini. Juga tadi ada pengumuman tentang kompetisi Smart School ya. Nah, Bapak Ibu di sini sebelum saya akan menjelaskan terkait menu-menu, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang baru banget ketemu saya nih. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Tiara. Jadi nanti kita akan sama-sama diskusi terkait penggunaan dari I'm Teacher sendiri. Nah, untuk Bapak Ibu yang saat ini belum memiliki akun atau ini kali pertama mengikuti pelatihan dari IM Edu Network, silahkan komen di kolom chat supaya saya bisa tahu nih kira-kira dari ada berapa ya tadi? Ada tujuh ibu, bener ya ibu semua ya, yang Punya hadir akun hari gimana Bu ini. caranya? Gimana Bu? Belum punya akun jadi gimana caranya? Nah, nanti kita akan sama-sama lihat dari registrasi ya. Nah, sebelumnya saya ingin kenalan dulu dengan aplikasinya nih, supaya Bapak Ibu tahu apa sih I'm Teacher itu. Nah, kita mulai dulu di sini. Sekarang kita guru-guru semua, betul ya Bapak Ibu? Nggak ada bapaknya ya, Ibu. Betul ya Bu ya? Ini guru semua apa ada operator? Guru. Guru, baik. Nah, di sini sebetulnya memang kita sudah ada di intermediate level, tapi tidak apa-apa, nanti kita juga coba akan review di basic level kemarin kita sudah belajar apa saja. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu nggak asingnya terkait aplikasi pembelajaran atau aplikasi e-learning ya. Nah, kalau misalnya kita kemarin survei nih, aplikasi e-learning kita kategorikan ke dalam dua kategori. Yang pertama ada yang adaptasi teknologi tinggi, biasanya sudah mengembangkan LMS sekolah, ataupun yang masih belum mengadaptasi teknologi tinggi. Jadi kita kategorikan di low technology, yaitu penggunaan pembelajaran dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, TikTok, atau mungkin menggunakan sosial media lainnya. Nah, saat ini mungkin Bapak Ibu bisa komen, Bapak lagi deh, Ibu-ibu bisa komen nih, kira-kira eh, apakah sekolah Ibu udah pakai LMS atau belum? Nah, kalau misalnya kemarin kita habis tanya-tanya nih survei, termasuk ada Mbak Siska juga nih waktu kita survei nanya, kalau LMS sendiri gimana sih? Ya memang sih Mbak, katanya biayanya tuh cukup mahal. Terus juga kita butuh banget SDM yang handal, SDM yang ngerti prosesnya seperti apa. Karena memang model dari LMS sendiri itu cukup rumit katanya. Jadi kalau misalnya mereka nggak punya SDM-nya, rasanya sulit kalau untuk mengembangkan yang mereka betul-betul harus mulai dari nol, seperti itu. Kemudian untuk LMS sendiri nanti informasi terkait pembelajarannya disimpan mungkin di website. Kemudian nanti ketika misalnya kita suruh lagi nih, kita chat lagi misalnya menggunakan WhatsApp. Ayo anak-anak dikerjakan tugasnya seperti itu ya. Nanti kita tetap butuh aplikasi lain untuk menginformasikan sehingga sebetulnya LMS itu sifatnya menyimpan informasi kemudian diakses ketika memang siswanya sudah mengunjungi website tersebut. Nah, kenapa nih dari sekian banyak sekolah yang kita kunjungin, tetap aja sosial media itu paling banyak digunakan. Soalnya ya satu, murah gitu ya, rata-rata sosial media itu gratis kan kita aksesnya. Kemudian yang kedua, karena biasanya digunakan sehari-hari, jadi gampang atau mudah digunakan. Cuman kekurangannya katanya, seringkali informasinya ketumpuk-tumpuk nih, tercampur informasi tentang eh, kerjaan, kemudian informasi pribadi, ada yang sakit, ada yang masuk rumah sakit, kemudian juga ada kabar pernikahan, itu tercampur semua dengan informasi dari sekolah anak, kayak tugas, kelas, penilaian. Dan juga itu mengakibatkan guru harus lebih proaktif nanyain ke orang tua, Bu jangan lupa ya ini tugas dikumpulin hari Jumat, seperti itu. Biasanya seperti itu. Itu pun terjadi di keluarga saya, khususnya di mama saya, karena saya masih punya adik ke SMP. Jadi orang tua di grup selalu diingetin. Kadang juga gurunya harus personal chat seperti itu. Nah, maka dari itu, kami harap dengan adanya aplikasi IM School dan IM Teacher ini bisa dimaksimalkan nih penggunaannya oleh Bapak Ibu. Satu, kita berusaha untuk gimana caranya nih guru gampang banget makanya. Jadi kita upayakan untuk penggunaannya mudah seperti sosial media lainnya. Kemudian juga informasi yang diberikan dari sekolah kepada orang tua itu khusus gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu pendidikan anak udah aja pakai Amschool aja gitu. Jadi informasinya eksklusif terkait
tentang sekolah anak, mulai tugas, kelas, kemudian juga pengumuman-pengumuman sekolah, seperti itu. Dan biasanya nih, di saat pandemi yang mengharuskan Bapak Ibu pembelajaran jarak jauh, biasanya Bapak lagi deh, ibu-ibu ini susah nih untuk ganti-ganti mulu aplikasinya. Misalnya mau bikin soal pakai aplikasi A, terus juga kalau mau tatap muka pakai aplikasi B, terus kalau misalnya mau ngasih informasi lagi pakai aplikasi C. Jadi diharapkan dengan adanya aplikasi mSchool mTeacher ini menjadi one app one solution untuk para ibu guru di sini nih. Nah, di samping itu juga biasanya kalau ada kelas jarak jauh pembelajaran online, ini biasanya ibu-ibu guru ini suka bagiin link ya kalau pakai sosial media. Jadi link ini untuk tatap muka, ini link untuk ngerjain soal gitu. Nah, diharapkan nanti ibu nggak usah lagi nih bagi-bagiin link karena udah tersinkronisasi di dalam satu aplikasi sehingga nanti orang tua ini bisa nerima informasi secara tepat real time. Jadi orang tua udah tinggal lihat nih, ada notifikasi nih, berarti ada informasi baru, ada tugas baru, ada kelas baru nih di sekolah. Ataupun nanti orang tua akan jadi lebih mudah buat sortir informasinya. Ini tugas yang ditanyain tugas yang keberapa ya? Misalnya ada dari 6 tugas, aduh tugas yang mana nih yang anak saya belum? Nah seperti itu ya Bu. Jadi pasti muncul pertanyaan, sebetulnya harus dua-duanya atau enggak sih mSchool mTeacher? Nah, jadi kalau mTeacher sendiri itu sebetulnya digunakan oleh sekolah. Jadi siapa aja sih yang pakai mTeacher? Ada akun sekolah, nanti dikelola oleh operator atau administrator sekolah. Dan juga bisa digunakan oleh guru, baik itu wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Nah, kalau misalnya di aplikasi kita lebih banyak disebut namanya guru pengganti. Dan kalau misalnya ibu mau daftar harus bikin email baru nggak? Nggak kok. Kita nggak perlu email baru, cukup misalnya ibu punya satu email yang digunakan untuk semua. Jadi satu email buat Facebook, buat Instagram. Nah, itu bisa juga digunakan di sini. Dan kita bisa cek di laman teacher.medu.co.id. Nah, ini kalau misalnya mau daftar atau mau login, silahkan ke laman ini. Sebelum kita ke laman ini, saya akan jelaskan dulu tentang apa mSchool, apa mTeacher, atau harus dua-duanya. Jadi, kalau nanti guru dan sekolah punya informasi nih, itu akan menggunakan mTeacher. Nah, misalnya ibu udah bikin kelas, udah bikin agenda, udah bikin jadwal di mTeacher. Nanti dari mTeacher itu dihubungkanlah ke mSchool, ke orang tua siswa. Jadi orang tua siswa nih yang pakai mSchool, orang tua siswa dan siswa menggunakan mSchool sehingga mereka bisa menerima informasi yang sudah dibuat oleh ibu-ibu semua, ibu-ibu guru semua. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika guru udah bikin akun, terus juga guru udah coba-coba menunya, jangan lupa kasih tahu orang tua supaya unduh mSchool di Play Store. Nanti tampilan orang tua akan seperti ini. Nah, ini kita ngomongin pelatihan nih. Kalau kemarin kita udah banyak pelajari tentang gimana caranya bikin akun guru, gimana administrasi kelas, gimana bikin agenda, gimana bikin jadwal, dan fitur album yang sudah kita pelajari. Sekarang kita fokus di kelas jarak jauh dan survei. Tapi berhubung di sini masih banyak yang baru pertama kali, nanti saya akan review ulang setelah 2 menu yang ini tersampaikan. Nah, sekarang kan masih ada yang belum registrasi ya, Bu-Ibu ya. Kita sebelum ke teacher.medu.co.id, kita bisa tes dulu test.amedu.co.id. Silahkan Ibu kita cek dulu nih preferensi browsernya. Apakah ibu-ibu di sini ada yang masih berwarna merah atau sudah hijau sama seperti saya? Boleh Ibu open mic ataupun mungkin di chat. Hijau, siap. Kalau yang sudah hijau tidak masalah, Bu. Masih ada yang merah nggak nih?
boleh kalau ada yang merah, ketik, Bu saya masih merah nih, boleh di chat, di fitur chat yang ada di Zoom. Nah, tuh Mbak Siska juga sudah bagikan, jadi bisa langsung klik aja tuh di tes.tmedu.co.id atau bisa ketik sendiri di laman ini. Nah, saya saat ini kan pakai Chrome ya, ibu-ibu ya. Kalau masih ada yang berwarna merah, kemudian merahnya ada di bahasa, Ibu silahkan ikuti tutorial yang akan saya berikan ini untuk mengecek preferensi bahasa. Artinya bahasanya belum available nih untuk nanti ke mTeacher. Ini memang tidak semuanya, biasanya di laptop-laptop baru seperti itu ya. Kemarin kita pelatihan pun ada yang kasusnya warna merah. Kenapa? Oh ternyata laptopnya laptop baru, jadi belum pernah diapa-apain katanya. Saya nggak tahu nih Mbak, nggak muncul-muncul rekomendasi sekolah. Oh ternyata laptop baru ketika kita cek di sini preferensinya masih menggunakan bahasa luar seperti itu. Untuk bahasa browser bahasa Inggris, saya juga browsernya pakai bahasa Inggris, tapi preferensinya tetap ada bahasa Indonesianya. Nah kalau ini masih merah, Ibu silahkan menuju ke titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kita menuju settings. Jadi di titik 3 ini diklik, kemudian klik settings. Nanti akan muncul seperti ini. Dan Ibu bisa cari language. Nah, muncul kan referensi language-nya. Nah, panah ke bawahnya silahkan diklik. Terus lihat nih di preferensi ini, di order language based on your preference. Di sini dilihat ada nggak bahasa Indonesianya, atau bahasa Indonesianya malah ada di urutan ketiga atau kedua. Nah, pindahin dulu bahasa Indonesianya ke urutan yang pertama ya, Bu. Jadi misalnya move to the top. Nah, saya di sini bahasa Indonesianya sudah ada di urutan pertama. Ada yang 3 bahasa ini tidak ada bahasa Indonesianya? Bu, maaf tolong bisa diulang dari awal nggak ini? Boleh. Nah, untuk pengecekannya, Ibu ke sini dulu ya, ke tes.imedu.co.id. Kepencet nih. Ke tes.imedu.co.id. Nah, linknya sudah dibagikan oleh Mbak Siska di kolom chat. Boleh langsung klik dari link yang biru itu. Nanti langsung menuju ke sini. Iya, sudah. Nah, kalau misalnya masih berwarna merah, masih merah nggak, Bu? Atau Iya, hijau? merah. Merahnya di bahasa atau di mana? Bahasa. Nah, kalau di bahasa boleh di sini kita sama-sama ke sini, Bu. Di titik 3 pojok kanan atas ada. Nah, kita ke settings terlebih dahulu. Nah, tampilannya sama seperti ini, Bu. Nah, jika sama, kita langsung ketik aja language. Kemudian panah ke bawahnya kita klik. Nah, panah ke bawah ini lihat di 3 bahasa, adakah bahasa Indonesia di antaranya? Kalau bahasanya ada di urutan kedua maupun di ketiga, silakan pindahkan dulu ke yang paling atas. Caranya, misalnya bahasa Indonesia nih di urutan kedua. Kemudian kita klik titik tiganya, kemudian kita klik move to the top. Nah, kalau bahasa Indonesianya sudah ada di yang paling atas, sudah bisa dan berhasil. Apakah ada yang bahasa Indonesianya tidak ada di antara 3 bahasa ini? Biasanya ada, tapi urutannya suka ada di kedua atau di ketiga. Jadi silahkan pindahkan ke yang paling atas. Nah, jika sudah, kita sama-sama akan menuju ke halaman utama dari website mTeacher. Boleh dibantu teman-teman untuk websitenya dikirim di via chat. Jadi, Ibu bisa menuju ke teacher.imedu.co.id. Nah, ini juga ada yang sudah kirim ya. Mbak Siska sudah kirim.
boleh Ibu diklik saja dari situ atau mungkin diketik biasa di sini teacher.imedu.co.id. Nah, ini tampilan utamanya. Nah, di sini kan ibu guru semua nih. Jadi, kita klik aja mulai sebagai guru. Kalau admin itu nanti untuk operator sekolah. Nah, kalau yang udah punya akun, kalau kemarin di basic udah bikin akun nih, udah sama-sama bikin akun, tinggal masukin aja email sama kata sandinya. Nah, kalau untuk yang baru pertama kali, silahkan klik daftar di sini. Nah, diklik daftarnya. Kemudian, silahkan masukkan alamat email ibu yang aktif. Kemudian silahkan buat kombinasi kata sandi yang mungkin mudah diingat buat ibu-ibu semua nih. Biasanya tanggal lahir, paduannya tuh tanggal lahir, tahun lahir, atau terserah yang pastinya yang mudah diingat dan jangan lupa disimpan. Karena biasanya suka lupa. Dicatat boleh atau disimpan di mana boleh. Kemudian diisi nama lengkap, kemudian nomor handphone. Jadi ketika masukin nomor handphone, misalnya nih saya masukin nomor handphone, jangan lupa diklik kirim. Nah, nomor handphone ini harus yang masih aktif ya ibu-ibu ya. Soalnya nanti akan muncul SMS berisi nomor autentikasi yang akan diketik berikutnya. Jadi udah masukin, udah klik kirim, dicek deh pesannya ada masuk gak dari iMschool, biasanya 6 digit nomor autentikasi. Kemudian jika sudah diketik misalnya 122450, nah diklik periksa. Jangan lupa dicentang, kemudian klik daftar. Nah, saya ingatkan kembali Ibu kalau misalnya untuk tadi lagi ngisi form yang satu nih, formulir 1, jangan lupa dicatat kata sandi, email, sama nomor ponsel yang digunakan. Nah, setelah selesai, klik daftar, terus nanti ada selamat dan lain-lain. Klik masuk aja, kemudian nanti akan masuk ke formulir yang kedua mengenai registrasi informasi pekerjaan. Silahkan dicoba ya Bu ya. Kalau sudah berhasil, beritahu kami di kolom chat, Bu saya sudah berhasil. Nah, untuk formulir yang kedua terkait registrasi informasi pekerjaan, untuk penulisan asal sekolah, silahkan menggunakan nama belakang sekolahnya saja. Misalnya nih, saya edit ya. Nah, misalnya, dulu. Misalnya untuk nama sekolahnya, Cipayung nih. Nama asli sekolahnya SDN Cipayung 02. Nah, Ibu cukup masukkan kata Cipayung 02-nya saja, cukup ketikkan Cipayung 02, nanti akan muncul rekomendasinya. Jadi nama SDN atau SMPN-nya jangan dulu dimasukkan, langsung ke nama belakang sekolahnya saja. Nah, kalau misalnya oke, Ibu Nelly udah berhasil daftar. Baik, ditunggu ya Bu ya yang lainnya. Nah, kalau misalnya udah ketemu, diklik sekolahnya, kemudian diisi juga nih ada kelas yang ditugaskan. Saya present lagi ya, kekecilan. Nah, ada kelas yang ditugaskan dan tidak ada. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau Ibu wali kelas, silahkan isi ada kelas yang ditugaskan. Tapi kalau misalnya guru mapel, silahkan pilih tidak ada kelas yang ditugaskan. Nah, terus silahkan pilih kelasnya. Jadi ini pilih kelas nanti ada muncul rekomendasi kalau SD bisa 1 sampai 6. Misalnya Ibu ngajar di kelas 5, 5A atau 51, nanti diisi langsungnya 51. Jadi pilih kelasnya 5, kemudian isi secara langsungnya 1 atau 52 seperti itu. Nah, Mbak ini mata pelajarannya diisi apa?
Kalau wali kelas boleh langsung ketik aja wali kelas, tapi kalau misalnya guru mapel seperti guru agama, guru olahraga, guru seni budaya, boleh langsung diketik aja mata pelajaran yang diambilnya. Seperti itu proses registrasinya. Nah, selain Bu Nelly, siapa lagi nih yang sudah berhasil di antara Ibu Natalia, Ibu Hasna, Ibu Nursiah, Ibu Dewi, Ibu Ida, sama Ibu Leni nih? Aduh, jadi saya absen deh, soalnya ada 7. Nah, silahkan. Kalau misalnya Ibu ada yang nggak, Mbak saya ketik nih sekolahnya kok nggak ada-ada, boleh tulis nama sekolahnya di kolom chat, nanti tim kita akan bantu mencarikan mungkin keywordnya salah nih. Seperti itu. Sekolah SDN Ciputat 03 belum ada. Ciputat 03 ya. Teman-teman boleh dibantu untuk Ciputat 03. Nih. Kalau dicarinya untuk Ciputat 03 sudah muncul belum, Bu? Rekomendasinya Ciputat 03 diketik, ada nggak? SD ya. Ya, Bu Tiara. Ya, Bu. Ini saya sudah tadi memilih tidak ada yang dikelola kelasnya karena kan guru mapel. Setelah itu saya klik selesai, lalu muncul tampilan tidak ada kelas yang dikelola saat ini. Seperti itu Ya. benar, Bu? Betul, konfirmasi aja, Bu. Biasanya ada tulisan konfirmasi ya. Bisa, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa dicatat ya, Bu, untuk email kata sandinya. Nah, setelah selesai registrasi, silahkan kita masuk. Nah, kalau yang tadi mungkin ada yang udah masuk, ada yang registrasi, udah di halaman utamanya nih. Nah, kita tunggu dulu. Terus ada yang udah punya akun, tapi lupa nih untuk kata sandinya atau untuk ID-nya gitu ya. Nah, kalau udah masukin 1 kali terus salah, lebih baik langsung menggunakan fitur mencari ID atau mencari kata sandi supaya nanti nggak terdeteksi sebagai penyusup, jadi nanti akun Ibu tidak diblok. Nah, kita lihat nih kalau lupa mencari ID-nya kemana nih disambungkannya. Nah, kalau pakai mencari ID nanti akan terkoneksinya dengan nomor handphone dari Ibu. Jadi tinggal masukin nama Ibu, kemudian juga nomor ponsel, jangan lupa diklik kirim, kemudian ada nomor autentikasinya nanti melalui SMS dan klik lagi periksa. Nah, atau malah ingetnya emailnya, tapi lupa kata sandinya, boleh menggunakan mencari kata sandi. Nah, ini nanti akan di-resetnya ke email, silahkan ketik emailnya. Nah, itu kalau ibu-ibu lupa nih, tapi harapannya ibu-ibu udah nyimpen kata sandinya, udah nyimpen emailnya dan juga nomor handphonenya. Dicatat seperti itu. Nah, di sini saya akan coba masuk. Nah, ini masih loading. Nah, beginilah tampilan halaman utama dari akun guru di I'm Teacher. Nah, sama nggak nih? Ada nama sekolahnya, ada kelasnya, sama ada nama gurunya. Mungkin nanti guru mapel saya akan jelaskan lagi ya. Nah, kalau guru mapel biasanya di sini bukan kelas jarak jauh, tapi kehadiran ya, Bu ya. Nah, di sini juga kita sediakan kalau misalnya ibu-ibu nih suka pengen ada masukan nih, kemudian juga suka nih kalau didampingi, jadi pengen pendampingan. Nah, bisa hubungi pusat bantuan kami. Atau kalau misalnya lebih pengen belajar dari tutorial video nih, karena lebih suka bisa diulang, bisa dipercepat, nggak kayak di Zoom nih gitu, harus nunggu, kemudian harus minta diulang lagi gitu ya. Nah, kita sediakan juga video tutorial di YouTube. Nah, di channel I'm Edu Network, silahkan subscribe. Kita lihat nih YouTube-nya. Nah, kita ke channel I'm Edu Networks. Kita klik video.
Nah, jadi di sini ada banyak tutorial mulai dari IM School, ini untuk orang tua, kemudian ini untuk operator. Nah, ini untuk menu-menu yang dapat diakses dan dibuat oleh guru. Seperti itu ya. Tadi yang nanya tuh Ibu Natalia ya. Ibu Natalia, wali kelasnya di sekolah ada yang mendaftar tidak ya? Belum kayaknya. Belum ya? Baik, nah, nanti kita lihat nih. Nah, untuk Ciputat 03 sudah ketemu belum, Ibu? Udah ya? Belum, tetap nggak ada. SD Spasi Negeri Ciputat 03. Nah, ini terkait video tutorial untuk penggunaan menu-menunya. Oke, nah setelah masuk, kalau misalnya ada yang pengen diganti nih, boleh Ibu mengganti data pribadi ada di halaman saya, kemudian masukkan kata sandinya, klik konfirmasi. Nah, misalnya mau ganti nomor handphonenya, kemudian mau ganti namanya jadi menggunakan gelar atau tidak, silahkan. Nah, kemudian ada kelasnya nih, misalnya tadi salah input kelas, harusnya saya 5B atau 52, malah jadi 5A. Nah, ini bisa diganti di sini. Seperti itu. Nah, jangan lupa kalau ada perubahan, silahkan klik simpan. Baik, kita akan masuk ke sini. Nah, YouTube-nya kita close dulu. Nah, ibu-ibu, karena tadi udah dijelasin nih, kalau sekolah pakainya IM Teacher, kalau misalnya orang tua pakainya IM School. Nah, proses sinkronisasi data supaya nanti apa yang sudah ibu kirim, kemudian dapat diterima oleh orang tua, itu menggunakan nomor handphone. Kenapa perlu ada nomor handphone atau data-data nomor handphone siswa dan juga orang tua? Dan itu harus dipastikan kalau misalnya nomornya aktif. Jadi nanti bisa langsung deh tersinkronisasi informasi-informasi yang diberikan. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana mengupdate data orang tua maupun data siswa. Nah, ketika sudah diupload nih datanya, jangan lupa beritahu orang tua untuk dapat melakukan instalasi atau menginstal IM School, kemudian melakukan register. Nah, kalau misalnya bingung, Mbak, gimana dong kalau saya harus jelasinnya gitu kan saya juga belum ngerti M-School-nya. Nah, kita juga sudah sediakan video tutorial untuk orang tua dapat menginstal aplikasi M-School. Nah, ini juga masih ada di channel YouTube kami yang sama di M-Edu Network. Nah, di sini nanti diberitahu caranya mulai dari cari di Play Store-nya seperti apa, kemudian juga nanti setelah install melakukan pendaftarannya seperti apa. Jadi orang tua hanya perlu menyiapkan nomor handphone, dan itu link ini bisa dijadikan referensi kepada orang tua saat nanti Bapak Ibu mengirim undangan aplikasi kepada orang tua. Nah, baik itu terkait update data orang tua. Nah, di mana nih ngupdate data orang tua? Silahkan ke menu manajemen. Diklik menu manajemennya. Nah, ada di tab siswa. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya operatornya udah upload data banyak, oh, ketika saya buka kok udah ada semua ya, Bu ya? Iya, karena operatornya sudah mengupload ya, Bu ya. Data-data. Jadi kalau udah diupload datanya silahkan. Kalau ternyata oh ini ibunya Reski nomornya ganti. Jadi tinggal klik detail. Kemudian klik edit. Tinggal diganti deh. Seperti itu kemudian klik simpan. Nah, kalau saat ini siswa ibu benar-benar kosong,
silahkan menambahkan terlebih dahulu, mungkin menambahkan 1 atau 2 orang, supaya nanti kita bisa lihat fitur kelas jarak jauh dan juga fitur survei. Nah, gimana cara nambahnya? Tinggal klik tambah di sini, kemudian diisi nama, boleh nomor absen diisi atau tidak. Nanti kalau nggak diisi, kosong seperti ini ya. Boleh diisi misalnya 12, namanya Zahra Ranita, kemudian nomor handphonenya bisa. Nah, kalau misalnya cuma punya nomor handphone orang tua nih, siswanya masih nebeng ke orang tua nih handphonenya, nggak apa-apa, boleh kok sama. Atau misalnya kalau misalnya siswanya udah punya sendiri juga nggak masalah. Jadi bisa disamakan dengan nomor handphone orang tua. Selesai deh tersimpan. Ini Zahra Ranita seperti itu. Nah, Ibu silahkan coba untuk menambahkan siswanya ya. Kita tunggu mungkin sekitar 2 menit ke depan. Jadi nanti untuk menambahkan siswa, klik tambah. Kemudian diisi namanya, nomor handphonenya, dan juga nomor handphone orang tua. Nah, kalau ada yang sudah selesai, boleh beritahu kami nih di kolom chat atau mungkin open mic. Nah, nanti kami berharap Ibu bisa share screen kepada kami sehingga kami bisa lihat, oh iya ternyata bisa juga nih. Gitu. Silahkan bagi yang sudah berhasil menambahkan 1-2 siswanya, boleh share screen dengan kami. Iya, Bu Tiara. Ya. Ini saya kan masih di tampilan beranda nih, yang nama sekolah dan juga nama saya. Ini untuk menuju ke tampilan daftar siswa itu yang mana ya, Bu? Nah, untuk ke daftar siswa masih di sini ya, Bu ya? Benar nggak? Masih di yang di ini? beranda, iya. Ya. Nah, silahkan ke manajemen ya, Bu. Manajemen. Nanti ada 2 tab. Nah, saya masih loading juga nih. Nah, ada 2 tab, siswa sama manajemen otoritas. Pilih deh siswanya. Sudah ada siswanya belum? Belum, Bu. Oh, berarti operatornya belum upload ya. Jadi Ibu bisa menambahkan mungkin 1 atau 2 siswanya. Nah, klik tambah. Kemudian namanya silahkan diisi. Kemudian nomor handphone siswa. Dan juga nomor handphone orang tua. Nah, nomor handphone siswa dan juga orang tua boleh sama. Jadi, kami beranggapan kalau misalnya siswa itu kan belum tentu semua diberikan handphone ya, apalagi di usia sekolah dasar. Jadi, mungkin kita samakan saja nomor handphone siswa dengan orang tua. Gitu. Nah, boleh kalau yang sudah berhasil share screen dengan kami. Mungkin ada yang Silakan, sudah. Ibu. Apakah ada yang ingin share screen terkait progres mencoba aplikasi IM Teacher-nya? Jadi kalau misalnya ada yang sudah berhasil nih nambahin, monggo share screen ibu-ibu nih. Kita sama-sama lihat. Tadi ada Ibu Leni ya, bertanya juga terkait penggunaan aplikasinya. Silakan Ibu apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin share screen, ini kita sudah mengizinkan Ibu untuk share screen juga. Agar nanti mungkin Bapak Ibu, Bapak lagi nih saya lupa, ada ibunya semua ya. Mungkin nanti ibu-ibu yang lain juga bisa mencontoh dari ibu yang ingin share screen. Dan juga kayaknya mau bagi-bagi dikit nih, ada Nah, hadiah betul. yang berani share screen ya. Kita juga ada hadiah nih buat ibu yang sudah mencoba aplikasi kami dan berani untuk share screen terkait menu-menu yang ada di aplikasi IM Teacher-nya. Silakan. Barangkali tadi ada yang sudah. Tadi Bu Leni Apakah ya. ada yang sudah mencoba? Silakan. Boleh share screen atau kalau pakai HP nggak apa-apa, nanti kamera belakangnya dipakai untuk shoot ya.
Nah, setelah ini, sebelum kita ke menu kelas jarak jauh, saya akan menjelaskan dulu mengenai tadi ada guru mata pelajaran, ada guru wali kelas. Gimana sih cara ngasih aksesnya gitu ya. Gimana Bu Leni, sudah bisa Bu? Atau mungkin ibu yang lain nih, bisa Bu? Sedang proses input, Bu. Oke, kita coba 1-2 siswa dulu aja Bu, nggak apa-apa. Ya, Ibu Nelly boleh ditambah Bu siswanya. Di sini di saya masih kosong ya tadi yang gambar yang dikirim ya. Nah, boleh mungkin kalau sudah selesai boleh share screen. Mungkin tambah 1 atau 2 orang siswanya saja untuk menunjukkan kepada ibu-ibu yang lainnya nih. Ada yang sudah berhasil? Ya. Ini kalau kita daftar siswa, mau masukinnya gimana? Gimana Bu? Ini kan yang di menu daftar siswa, yang informasi dasar. Boleh share screen aja kali ya Bu ya, supaya kelihatan nih. Oke. Sudah bisa Bu? Oke, sebentar. Oke, tenang aja Bu. Tunggu kok. Belum ketinggalan kereta. Kelas. Nah, nanti kalau ibu-ibu yang lainnya ada pertanyaan, boleh juga langsung ditanyain aja kalau misalnya masih bingung. Atau mungkin kayak tadi saya kecepatan Bu, ulangi lagi boleh. Nah, ini Ibu Ini kan baru Natalia. nyampe sini nih. Oke, nah klik tambah Bu. Klik tambah. Nah, itu di total 0, sebelahnya ada tambah. Oh, Nah, di situ ya. Boleh mungkin masukin 1-2 nama siswa. satu. Namanya Aji. Nomor Nomornya handphonenya. nggak tahu ya. Boleh disamain sama nomor handphone orang tua aja Bu, nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau Ya. nomor orang tuanya sudah ada? Ada di handphone. Oke, boleh. Ya, Aji. 0895 Nah, Terus? itu tinggal di copy aja Bu ke nomor handphone orang tua. Copy ke. Nah, nomor handphone orang tua yang di bawah, paling di bawah. bawah, nah di situ. Betul. Terus? Nah, boleh disimpan. Ya. Konfirmasi. Konfirmasi lagi, Bu. Oke. Oh, Nah, ntar masukin itu. semua ya? Betul, Bu. Nah, atau mungkin bisa koordinasi juga nih dengan operator supaya segera upload nih datanya. Gitu. Nah, terima kasih Ibu Natalia ya. Sudah berbagi. Nanti boleh hubungi helpdesk kami nih nomornya Bu di 0895 berapa nih saya nggak kelihatan. Nanti boleh teman-teman dibantu di fitur chat ya nomornya. Kita ada sedikit hadiah buat Ibu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu.
Nah, tadi ada yang udah berhasil nih coba untuk buat. Ternyata gampang kan ya? Ya, gampang. Apalagi kalau misalnya ibu ada nomor atau ada grup WhatsApp orang tua, itu tinggal masukin aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu terkait dengan guru mapel tadi ya. Nah, kalau tadi, bentar ya. Kalau tadi kita udah lihat gimana cara nambahin siswa, terus juga gimana cara update nomor handphone orang tua maupun nomor handphone siswa, kita akan ke menu yang ada di bawah siswa. Ini ada namanya menu manajemen otoritas. Nah, ini biasanya ada pertanyaan, Mbak, saya ini cuman guru mata pelajaran, bisa nggak nih pakai aplikasi ini? Bisa banget. Jadi nanti koordinasi sama wali kelasnya nih. Misalnya saya wali kelas IPA 2. Terus saya ini ngajarnya matematika. Kemudian saya ingin menambahkan guru-guru lain seperti guru olahraga, guru seni budaya, kemudian guru PPKN. Nah, di sini udah ada nih Pak Asep nih guru olahraga. Kemudian Pak Syafruddin ini guru PPKN. Nah, saya ingin nambahin nih guru bahasa Indonesia. Nah, di sini ada Bapak Ari sebagai guru bahasa Indonesia. Saya tinggal cari aja nanti namanya. Atau mungkin di scroll ke bawah. Tinggal klik tambah. Kemudian konfirmasi. Nah, kalau saat ini di Ibu belum muncul, artinya guru-guru di sekolah Ibu belum mendaftar. Jadi kalau misalnya di satu sekolah nih, di satu SD ada 8 guru nih. Nah, kalau misalnya 8-8-nya sudah mendaftar, nanti Ibu tinggal tambah aja guru pengganti, kemudian cari namanya, itu akan muncul rekomendasinya. Tapi kalau saat ini ininya masih kosong, artinya di sekolah baru Ibu saja yang mendaftar. Atau muncul rekomendasinya cuma 2 nih. Berarti cuma ada 2 orang lainnya yang mendaftar di sekolah Ibu, seperti itu. Nah, saya nih kalau ngajar nggak cuma satu kelas, Mbak. Bisa nggak nih pakai aplikasi ini? Gitu kan, suka ada pertanyaan kayak gitu. Nah, saya ngajar di IPA 2, kemudian saya memberikan akses guru mata pelajaran di IPA 2, tapi juga saya ngajar di kelas lain. Gimana ngelihatnya? Nah, di sebelahnya ada kelas yang dapat Anda akses. Nah, ini saya juga selain mengajar di IPA 2, saya juga ngajar di IPA 1. Jadi sebetulnya gampang banget, tinggal kasih aksesnya, tinggal klik, 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 asal nanti guru lainnya itu terdaftar dan menggunakan mTeacher. Nah, itu sekilas mungkin tentang guru pengganti. Kalau di kita guru pengganti ya, cuman kalau di sekolah-sekolah lebih terkenalnya guru mapel. Seperti itu. Ini biasa aplikasinya guru pengganti. Nah, kemudian Mbak, kan kalau misalnya kita mau bikin tugasnya gimana nih? Buat saya kan ngajar di IPA 2, saya ngajar di IPA 1, terus bikinnya gimana? Nah, itu tinggal klik aja di sini. Silahkan Ibu ke beranda. Kemudian tadi ada tulisan kembali ke beranda. Nah, nanti sudah tampilannya seperti ini. Ada nih di atasnya 11 IPA 2. Tinggal diklik aja, Bu. Nanti akan muncul kalau Ibu sudah dikasih akses, akan muncul kelas-kelas lainnya. Di sini saya cuma mengajar di 2 kelas. Tinggal diklik aja IPA 1. Nah, udah deh nanti tinggal kirim tugas di IPA 1. Gitu, Bu. Nah, saya kembali lagi ke IPA 2. Nah, itu tadi mengenai guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, biasanya kalau misalnya guru mapel di sini ya kehadiran ya, bukan kelas jarak jauh. Jadi supaya nanti bisa akses kelas jarak jauh, diberikan akses di manajemen otoritas tadi oleh wali kelas. Nah, di sini kita akan menuju ke kelas jarak jauh. Jadi, meskipun katanya di tahun ajaran baru ini sekolah sudah bisa tatap muka, tapi dengan skema yang terbatas, kemudian dengan sistem rotasi juga, dan juga masih harus menggunakan sistem blended learning, artinya harus ada hybrid learning juga. Jadi ada yang datang, ada yang juga yang pembelajaran di rumah. Nah, mungkin fitur kelas jarak jauh ini masih bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu guru nih, atau mungkin di semester depan masih belum tahu nih tatap muka atau enggak. Nah, ini bisa dipakai banget nih, Bu. Kita akan lihat ya, apa saja kelas yang bisa digunakan di kelas jarak jauh ini. Kita klik buka kelas. Nah, kita lihat dulu ke bawah, ada nama kelas, deskripsi, kategori, komentar, obrolan, lampiran, juga buka.
Nah, untuk nama kelas ini sendiri bisa diganti dengan nama materi seperti tema 8 subtema 1, tema 4 subtema 2 seperti itu. Atau mungkin di sini saya akan coba buat kelas PAS, penilaian akhir semester seni budaya misalnya seperti ini. Nah, saya berikan deskripsi, harap kerjakan tugas berikut. Nah, di sini ada 3 kategori. Ada fokus pengerjaan tugas, konten audiovisual, dan juga tatap muka daring. Nah, saat ini saya akan mencontohkan dengan fokus pengerjaan tugas terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lihat 2 kategori yang lainnya. Nah, fokus pengerjaan tugas, kemudian diklik, terus komentar kita gunakan. Jadi nanti komentar ini bisa jadi sarana untuk siswa ngirim tugasnya, sehingga nanti lebih terlihat, oh ini tugas-tugas yang sudah dikumpulkan oleh siswa. Nah, kalau misalnya soalnya ada berupa PDF, ada berupa doc, atau ada berupa JPEG atau foto, itu bisa dilampirkan, Bu. Jadi kalau misalnya daripada ngetik nih di sini, bisa aja Ibu copy paste di sini, tapi bisa juga menggunakan lampiran. Kemudian kita klik buka. Nah, kalau misalnya seperti ini, dua-duanya dalam persiapan nih Bu. Kalau dalam persiapan artinya kelas hanya bisa dilihat oleh Ibu saja. Untuk bisa diakses oleh siswa, kelasnya harus diubah dulu menjadi berlangsung. Kemudian kita akan lihat kelasnya. Nah, masuk kelas, jadi kita bisa lihat nih kelasnya gimana sih diakses sama guru. Nah, nanti ini di tampilan guru akan seperti ini, tadi judulnya, kemudian ini deskripsinya, kemudian ini lampirannya. Nah, ini komentarnya masih 0. Nah, kita lihat dari sisi siswanya. Untuk siswa sendiri, itu khusus kelas jarak jauh, bisa aksesnya tuh dari laptop. Kita load dulu. Jadi nanti siswanya kalau misalnya guru tadi di teacher.amedu.co.id, tapi kalau di siswa namanya school.amedu.co.id. Nah, di sini kok cuma 1 ya? Kalau tadi mana ya? Nah, kalau di sini ada 2. Tadi kalau misalnya berlangsung, artinya kelas dapat diakses oleh siswa. Tapi kalau dalam persiapan, itu hanya bisa dilihat oleh ibu-ibu guru saja. Nah, jadi gini. Jadi, kalau misalnya ibu mau bikin kelas dalam seminggu ke depan, tapi anak jangan dulu lihat dulu nih ada kelas ini. Nah, itu bisa semuanya masih di dalam persiapan saja, tapi nanti ketika Senin sudah ada kelasnya, boleh nanti ibu pindahkan ke berlangsung sehingga bisa diakses oleh siswa. Nah, kita lihat di siswanya seperti apa. Kita klik belajar. Nah, di sisi siswanya akan seperti ini ya. Ada judul, deskripsi, lampirannya, nanti siswa bisa unduh dengan tinggal klik saja. Nah, di sini komentar. Nah, misalnya saya sudah mengerjakan. Saya akan ketik dulu tugas saya, kemudian klik berkas lampirannya. Kita klik hasil pengerjaannya, kita tunggu sampai selesai upload dianya. Nah, sudah selesai, kita klik tambah saja. Nah, ini adalah tugas dari Resa. Kita lihat kalau di gurunya akan seperti apa. Nah, di gurunya pun sama. Seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ngumpulin ada 30, nanti akan masuk semua nama-namanya. Seperti itu, dan ini tugasnya. Kita berikan komentar misalnya. Good. Klik, kemudian di sininya siswa juga bisa melihat komentar dari ibu gurunya. Nah, untuk fitur komentar sendiri ini sifatnya private, jadi hanya antara murid yang bersangkutan, di sini ada Resa, dan sama saya gitu, dengan saya sebagai guru. Nah, seperti itu untuk kelas jarak jauh dengan fokus pengerjaan tugas. Saya close dulu. Nah, ini khusus fokus pengerjaan tugas. Nah, kita akan coba buat untuk kelas lainnya. Di sini saya mau yang konten audiovisual deh.
Di sini contohnya apa ya? Contohnya seni rupa 3 dimensi. Saya harap tonton video berikut, kemudian kerjakan soal di bawah ini. Nah, di sini kalau Ibu punya video pembelajaran di laptop, boleh langsung diupload saja, tapi bisa juga Ibu kalau punya video referensinya dari YouTube, langsung copy paste aja URL-nya. Nah, di sini saya akan coba buka YouTube. Kemudian saya akan merujuk ke video mengenai seni rupa 3 dimensi. Nah, misalnya, saya akan pakai ini nih, video ini sebagai referensi. Tinggal copy paste saja. URL-nya saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, di sini saya aktifkan komentar. Nah, kita lihat juga nih ada fitur obrolan. Kita coba ya, nanti kita lihat sama-sama. Kemudian juga saya akan coba lampirkan soal lainnya. Nah, kita tunggu sampai uploadnya selesai. Nah, kemudian kita buka. Nah, ini sudah jadi. Saya akan pindahkan dulu jadi berlangsung. Supaya nanti anaknya bisa akses. Kita lihat nih, masuk kelasnya sebagai guru. Gimana sih kalau kelasnya pakai video YouTube? Nah, ini tampilan guru. Ini videonya ada di sini, ini judul, ini deskripsi, lampirannya bisa diunduh siswa. Nah, ini chatting obrolannya. Jadi, nanti guru dengan satu kelas siswa bisa ngobrol. Beda halnya dengan komentar ini, komentar hanya dengan siswa yang mengirimkan komentar ke ibu. Jadi, private antara Resa dengan saya sebagai guru hanya bisa dilihat oleh Resa dan saya. Nah, kemudian di sini, di pojoknya, nah, di pojok kanan bawah, itu kita bisa lihat. Ini zoom-nya ngehalangin, kita geser dulu. Nah, ada tulisan belum bergabung, belum bergabung, belum bergabung. Jadi kalau misalnya kelas ini dibuka dari jam 7 sampai jam 9, kemudian Ibu standby, terus di situ dibuka saja kelasnya. Nah, nanti akan ada tulisan, kalau misalnya nanti siswanya sudah bergabung, itu nanti bukan belum bergabung lagi, tulisannya akan bergabung. Nah, kita coba lihat dari sisi siswanya ya. Kita kembali. Nah, ini sudah ada seni rupa 3 dimensi. Kita klik belajar. Nah, di bawah. Nah, ini tampilan yang akan dilihat siswa. Jadi, gak usah bagiin link lagi, Bu. YouTube-nya sudah ada di dalam aplikasi. Dan juga pastinya ini mungkin bisa menghemat kuota dari orang tua. Karena biasanya akan muncul preview rekomendasi di sebelah kanan kalau misalnya kita buka YouTube ya. Dan juga konsentrasi anak mungkin tidak akan terdistraksi. Malah jadi nonton vlog orang, ataupun jadi nonton kartun, seperti itu. Nah, jadi khusus langsung ke video ini. Dan kita setelah uji coba video ini, kita belum menemukan ada YouTube Ads yang masuk mengikut sertakan di video pembelajaran ini. Nah, ini tadi fitur obrolan. Siang, Bu. Saya tugas sampai jam berapa? Nah, ini nanti akan terbaca di guru. Kita lihat dulu. Nah, kemudian komentar, kemudian nanti siswa juga bisa kirim berkasnya atau kirim jawabannya. Kita coba lagi ya. Sambil menunggu selesai upload tugas Resa. Kemudian kita klik tambah. Nah, seperti itu Bu untuk kelas dengan konten YouTube. Kalau di gurunya, mana nih? Nah, gimana chatnya? Nah, akan seperti ini. Jadi nanti antara guru dengan, misalnya satu kelas ada 30 siswa, dengan 30 siswa bisa ngobrol di sini.
Dan nih kita lihat Resa sudah bergabung nih. Jadi kita bisa tahu nih, oh ini nih Reski, Hamzah sama Zahra belum gabung gitu. Dan juga untuk pengumpulan tugas di fitur komentar ini akan lebih memudahkan kepada ibu guru untuk lihat, oh dari 30 siswa baru 5 nih yang ngumpulin, baru 2 nih yang ngumpulin, seperti itu ya Bu. Nah kemudian ada kelas yang terakhir, di kelas jarak jauh ini kita buka kelas. Nah mungkin sambil saya jelasin, mungkin ibu-ibu juga sambil coba ya. Nah, buka kelas di sini saya bikin apa ya? Misalnya seni rupa dari barang bekas aja kali ya. Misalnya di sini saya kasih deskripsinya, pertemuan kali ini kita akan coba membuat sesuatu dari barang bekas. Silahkan siapkan peralatan berikut. 1. Gunting. 2. Barang bekas. 3. Lem. 4. Origami. 5. Hiasan lainnya. Nah, kemudian saya akan memilih tatap muka daring, jadi nanti ini akan langsung diarahkan ke Zoom. Kemudian kita masukkan komentarnya, tapi obrolannya tidak akan saya aktifkan dan saya tidak akan melampirkan apapun. Ini bisa digunakan ya Bu ya, tetap bisa digunakan. Kemudian kita klik buka. Saya akan rubah dulu supaya siswanya bisa lihat. Nah, kita akan coba lihat bagaimana sih kelasnya dari sisi guru. Nah, ini kelasnya dari sisi guru seperti ini. Dan ini tinggal diklik, Bu. Nanti Ibu akan dialihkan langsung ke Zoom. Saya nggak bisa contohin, soalnya Zoom-nya lagi dipakai ya, Bu ya. Nah, dengan klik ini nanti kelasnya sudah bisa dimulai. Nah, kita lihat di siswanya seperti apa. Untuk di siswa sendiri, kita klik tadi seni rupa dari barang bekas. Nah, di sini tulisannya kelas belum dimulai karena ibunya belum klik mulai kelas. Tapi kalau sudah klik mulai kelas, nanti siswa juga akan langsung diarahkan ke Zoom yang tersinkronisasi dari aplikasinya gitu. Jadi nggak akan salah-salah room Zoom, nggak usah bagiin link Zoom lagi, itu udah tersinkronasi di sini. Begitu, Bu. Nah, mungkin di sini ada yang sudah coba kelas jarak jauh, boleh share screen dengan kami. Barangkali ada perbedaan nih dari tampilan yang saya share. Nah, silahkan nih ibu-ibu, ada yang udah coba buat kelas jarak jauh, ataupun mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, Bu Tiara, saya sudah coba ini untuk buat kelas jarak jauh. Atau mungkin saya share screen atau gimana, Bu? Ya dong, share screen ya Bu ya, supaya nanti ibu-ibu yang lain lihat nih. Ya, ini dia yang saya buat. Jadi ada 3 macam konten, Bu. Tadi ini yang tadi untuk melampirkan tugas yang paling bawah. Lalu untuk melampirkan yang kedua itu yang di tengah melampirkan konten video. Iya, saya lampirkan link YouTube-nya. Lalu yang terakhir itu yang tatap muka daring. Oke, boleh mungkin Bu masuk ke kelasnya, ke salah satu kelasnya. Silahkan yang mana saja, tidak masalah. Oke. Oke, baik. Nah, betul sekali Bu. Jadi gampang apa susah nih Bu Leni? Ya, alhamdulillah mudah Bu. Oke, nah ini semoga nanti juga untuk pembelajaran Ibu, terima kasih Bu sebelumnya, untuk pembelajaran malah lebih memudahkan Ibu untuk bikin kelasnya ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Leni. Nanti hubungi helpdesk kami ya. Di sini boleh nanti di-share lagi Mbak Siska nomor helpdesk-nya. Nah, terima kasih Bu Leni. Kita ada Selamat sedikit Ibu hadiah. Leni. Jadi ada sedikit hadiah dari kami. Nanti bisa hubungi helpdesk kami di 0895 3064 1296.
Nanti langsung Iya, chat aja terima ya kasih. Bu. Sama-sama. Nah, itu tadi Bu Leni langsung bikin nih 3 kelas. Ternyata mudah mungkin ya Bu ya. Nah, terakhir kita akan coba lihat fitur survei. Nah, kita lihat di sini tadi udah kelas jarak jauh ada 3-3-nya. Kemudian kita klik survei. Nah, untuk survei sendiri barangkali Bapak Ibu mau mengadakan survei tentang perizinan nanti tatap muka nih siswanya. Jadi mau survei ke orang tua, kira-kira orang tua ngizinin nggak nih? Gitu ya. Kita bisa menggunakan fitur survei di aplikasi. Nah, untuk buka menu survei, klik menu surveinya, kemudian kita klik buat kuesioner. Nah, di sini silahkan masukkan judulnya. Di sini saya misalnya pembelajaran di sekolah. Kemudian saya akan buat deskripsinya, yaitu memasukkan tujuannya. Ini dilaksanakan dalam rangka pemberian izin orang tua untuk pembelajaran di sekolah. Nah, kalau misalnya ibu punya gambar atau punya foto sekolah lagi didisinfektan atau sekolah sudah menyiapkan tempat cuci tangan atau sekolah di setiap kelasnya sudah menyediakan hand sanitizer, itu boleh dilampirkan di sini di gambar ini, ataupun mungkin punya dokumen seperti SK Wali Kota yang sudah membolehkan pembelajaran di sekolah, ataupun melampirkan surat keputusan atau pengumuman dari kepala sekolah, itu bisa dilampirkan juga. Nah, di sini juga bisa kita atur apakah orang tua semuanya wajib isi atau hanya sampling aja. Jadi dari satu kelas mungkin setengahnya juga nggak apa-apa. Kita cuma butuh sampel aja, nggak bisa diatur di sini di opsi partisipasi survei. Nah, juga nanti Ibu bisa atur nih, apakah nanti orang tua bisa edit survei yang sudah dikasih atau nggak bisa edit nih. Nah, saya coba di sini untuk tidak bisa edit ya. Nah, kita akan coba ke sini. Pembelajaran di sekolah secara bertahap. Nah, opsi pilihannya pun beragam, mulai dari pilihan ganda, kemudian multiple choice dengan lebih dari satu jawaban, bisa juga jawaban pendek, kemudian bisa menilai tingkat kepuasan ataupun tanda tangan. Nah, di sini saya akan coba jawabannya ya dan tidak nih. Ya, tidak. Kemudian saya akan nanya, Bapak Ibu, protokol kesehatan seperti apa yang perlu disediakan oleh sekolah. Jadi saya ingin menghimpun kira-kira orang tua pengennya prokes seperti apa sih yang ada di sekolah supaya merasa anaknya aman seperti itu ya, tidak takut terkena virus dan lain semacamnya. Dan saya akan pilih opsinya jawaban pendek. Kemudian juga biasanya kalau survei ini biar dianggap sah, biasanya pakai tanda tangan nih. Atau bukti yang sah. Ini saya akan pakai fitur tanda tangan. Nah, Ibu juga bisa set kira-kira ini surveinya mau sampai kapan nih dibuka? Mau seminggu, mau 2 minggu, mau 3 hari, 2 hari, atau cuma sehari. Nah, di sini saya akan coba dalam sehari saja, jadi saya tutup di tanggal 19 jam 21 misalnya, karena orang tua misalnya masih ada yang bekerja. Kemudian saya mewajibkan untuk orang tua menjawab dengan nama asli. Nah, kemudian karena ini saya ingin surveinya ke seluruh orang tua terkait perizinan tatap muka, saya akan pilih penerimanya ke seluruh orang tua. Kita klik saja semuanya. Kemudian, ininya ngalangin nih Zoom-nya. Bentar ya. Nah, kita pilih, klik pilih. Nah, kalau misalnya Ibu pengennya nanti dikirimnya besok aja deh jam 8, bisa besok
jam 8. Klik. Atau ternyata pengennya kirim sekarang aja deh, biar di jam 2.27 ini orang tua juga bisa untuk langsung terima surveinya. Nah, saya akan contohkan ini dengan klik kirim. Nah, seperti itu Bu untuk survei. Di sini juga kita punya survei lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini survei terhadap kepuasan pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan. Kemudian saya coba berikan foto dokumentasi pembelajaran daringnya. Nah, ini isi-isi surveinya. Dan kita bisa, nah jejak pendapat nih, kira-kira gimana sih pelayanan pembelajaran kita selama daring kemarin, sudah memenuhi ekspektasi orang tua atau belum sih? Nah, bisa dengan fitur-fitur ini. Kemudian bagaimana hasilnya? Nah, hasil respon orang tua akan seperti ini. Nah, kita akan lihat sudah berapa yang respon. Apakah sudah semua atau belum? Oh, baru 2 yang respon dari 30, seperti itu. Nah, kemudian perangkat yang digunakan. Nah, ada berapa orang nih yang respon? Kemudian juga pertanyaan lainnya yang sudah dijawab orang tua. Nah, ini terkait survei kepuasannya. Jadi penilaiannya akan seperti ini. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya juga akan coba menunjukkan bagaimana kalau misalnya orang tua nerima notifikasi dari handphonenya. Sebentar ya, saya siapkan dulu handphonenya. Oke, sudah ready. Nah, saya share screen lagi. Jadi, ketika Ibu udah bikin pengumuman nih, atau bikin survei atau kelas jarak jauh, itu akan muncul di sini nih notifikasinya. Sama kayak di WhatsApp nih, ada WhatsApp. Nah, ini ada nih survei pembelajaran di sekolah. Nah, di sini seperti ini kita klik saja. Jadi orang tua sudah bisa langsung menerima di hari itu juga, di jam itu juga. Nah, ini saya lagi loading ya handphonenya sambil nunggu. Jadi jangan takut kalau misalnya informasinya terlewatkan oleh orang tua atau tidak sampai, karena notifikasinya secara real time ya Ibu. Nah, untuk survei ini bisa diisi langsung oleh orang tua, misalnya. Apakah setuju? Iya. Misalnya di sini. Perlu ada hand sanitizer tiap kelas. Kemudian orang tua juga bisa langsung tanda tangan, jadi nggak usah scan-scan lagi. Gitu. Dan klik. Kemudian kirim. Kemudian konfirmasi. Konfirmasi. Nah, selesai deh. Itu pun langsung masuk dan bisa diolah di survei yang tadi sudah kita buat. Mana nih? Kita lihat hasil responsnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau melihat tanda tangannya gimana nih supaya jadi form resmi gitu ya. Kita di sini tadi, nah lihat tiap respon sehingga kita bisa tahu orang tua mana yang sudah mengumpulkan dan belum mengumpulkan. Kita lihat di sini. Oh, orang tuanya Reski nih udah berhasil nih mengisi survei. Nah, ini sudah ada tanda tangannya. Jadi nggak perlu repot-repot foto, kemudian scan tanda tangan orang tua lagi, karena sudah bisa langsung dari handphone. Seperti itu. Jadi, sekolah tidak perlu mengumpulkan orang tua untuk membagikan surveinya, ataupun tidak perlu berganti-ganti aplikasi untuk bisa mengirimkan survei kepada orang tua. Nah, silahkan mungkin ada yang sudah berhasil untuk membuat survei. Kita tunggu nih. Nah, silahkan, masih ada berapa hadiahnya lagi Mbak Siska? Masih ada 1 ya. Yang terakhir nih giveaway hari ini.
Satu lagi nih Mbak Tiara hadiahnya. Silakan bagi ibu-ibu nih yang mau hadiahnya bisa share screen terkait tadi menu-menu yang udah dijelaskan oleh Mbak Tiara. Sudahkah dicoba? Silakan boleh share screen. Atau ada kendala bisa ditanyakan di kolom chat. Atau misalnya mau open mic buat nanya langsung nih ke trainer kita. Silakan. Ya, mungkin ada yang mau nanya gitu. Mbak, kalau itu nanti Zoom-nya gimana Mbak? Bayar nggak? Bayar lagi nggak ke kita gitu? Atau mungkin ada pertanyaan lain, Mbak, survei ini bisa dipakai nggak nih? Kalau saya mau bikin soal gitu ya, karena kemarin ada guru yang bisa memodif fungsi survei ini jadi kayak soal gitu. Soal apa ya kemarin ya? Soal olahraga ya, mata pelajaran olahraga. Jadi silahkan dicoba dulu Ibu sebelum kita akan review materi di basic level kemarin ya. Baik. Oke. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung open mic atau boleh di chat Ya, juga. Bu Tiara, Boleh Bu Leni. ini kan saya sudah buat survei. Nah, untuk terakhir itu berarti kalau sudah selesai kliknya kirim ya? Atau apa? Kalau tadi sudah buat, kita lihat ya di sini ya. Ya, klik kirim yang kanan ya Bu ya. Nah, saya sudah klik kirim, cuman di sini notifikasinya tidak semua penerima yang dipilih menggunakan aplikasi M-School. Nah, iya, berarti orang tuanya belum menggunakan M-School, Bu. Tidak apa-apa. Kalau misalnya Ibu mau share screen, boleh, Bu. Nah, saya stop dulu. Ya, seperti ini, Bu. Nah, iya, betul. Coba ke bawah lagi, Bu. Oke. Iya, untuk bertanya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Coba kalau klik kirim, gimana notifikasinya, Bu, tadi? Nah, ini. Oke, soalnya orang tuanya belum pakai M-School ya, Bu, ya. Konfirmasi aja, tidak Iya. apa-apa. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi, siang-siang ini Ibu dapat ilmu baru ya, Bu, ya. Iya, alhamdulillah, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, tadi kita udah pelajarin kelas jarak jauh. Kita juga udah pelajarin survei. Kita akan bahas kembali mungkin menu yang lain yang kemarin sudah dibahas di basic. Sebentar, saya pindahin dulu Zoom-nya. Nah, kita juga ada fitur jadwal. Jadi, kalau jadwal ini itu sama kayak Ibu bikin penanda jadwal di kalender handphone. Tinggal klik saja. Misalnya di sini mana nih di tanggal 26. Libur kenaikan kelas. Nah, nanti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalnya 26 sampai dengan 10 Juli. 26 Juni sampai 10 Juli. Oke, kita klik simpan. Nah, nanti ini pun akan tersinkron dengan kalender siswa. Nanti kita akan lihat di handphone. Saya coba masih aktif enggak? Nah, oke, sebentar ya. Nah, nanti di aplikasi M-School-nya itu akan terlihat penandanya di kalender. Nah, kita perluas lagi. Nah, akan seperti ini. Jadi, oh, ini libur kenaikan kelas nih, seperti itu. Sampai tanggal 10 ya. Nah, sampai tanggal 10. Jadi ada garis liburnya. Itu akan langsung tersinkron otomatis. Kemudian juga ada fitur album. Kalau tadi kita habis bikin kelas jarak jauh, terus juga ada portofolio siswa bikin tugas, kemudian juga ada
rangkuman-rangkuman seperti ini. Daripada menuhin memori ibu-ibu semua nih, lebih baik kita jadikan satu album nih terkait misalnya tugas apa, tugas merangkum, tugas membuat daur siklus air, boleh di sini. Jadi nanti kita bisa bagikan kepada orang tua. Nah, ini sampai kapan Mbak bisanya gitu menyimpan ini? Selama album ini dibuat dan tidak dihapus, itu akan terus ada. Jadi portofolionya akan bertengger di album sini. Misalnya nih saya mau buat album, misalnya siswa praktik membaca berita. Kemudian saya lampirkan di sini foto siswa-siswa saya yang berhasil mengirimkan tugas membaca beritanya. Jadi ini bisa foto dan juga video ya Bu ya. Nah, kita tunggu masih ada yang upload. Nah, sudah selesai, kita mau kirim ke orang tua nih ceritanya. Jadi orang tua juga bisa ngecek, loh kok nggak ada foto anak saya di sini? Jangan-jangan anak saya belum ngumpulin tugas nih, gitu. Kita klik konfirmasi. Konfirmasi, muncul deh tugasnya di sini. Jadi kalau tadi kita udah bikin kelas seni rupa membuat barang bekas, boleh tuh portofolionya kita buatkan album sehingga tidak memberatkan memori handphone ibu-ibu semua nih. Juga ada agenda. Nah, agenda ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Contohnya nih, sekarang kan deket-deket mau pembagian rapot nih. Nah, saya mau kasih jadwal pembagian rapot nih, misalnya. Rapot, karena saya di IPA 2 itu kebagiannya nanti, tanggal 23, saya klik 23-nya, kemudian saya tandai juga tanggalnya. Jadi nanti ada agenda umum, agenda dengan jadwal, dan agenda belajar mingguan. Nanti kita lihat ya, pasti bedanya. Ayah bunda. Untuk pembagian rapor kelas 11 IPA 2 akan dilaksanakan tanggal 23. Diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan berikut saya lampirkan jadwal sesi pembagian rapor disesuaikan dengan urutan nomor absen, misalnya seperti ini. Terima kasih. Nah, kemudian saya lampirkan nih apakah itu berupa foto atau dokumen, silahkan. Oh, saya belum masukin di sini. Coba kita pakai kalender dulu. Nah, kita pilih penerimanya. Nah, saya akan bagikan ini ke orang tua. Kemudian klik. Kemudian kirim deh. Konfirmasi. Nah, itu akan langsung diterima di aplikasi M-School-nya. Nah, kalau tadi kita buatnya agenda dengan jadwal, ibu-ibu juga bisa membuat agenda umum atau agenda belajar mingguan. Nah, kalau agenda belajar mingguan ini terkait dengan tugas. Jadi nanti masuk ke fitur tugas di aplikasi M-School. Misalnya kalau udah tatap muka nih, terus ibu pengen kasih PR nih. Nah, itu bisa menggunakan fitur agenda belajar mingguan. Jadi misalnya PR Bahasa Indonesia. Misalnya silahkan merangkum LKS bab berapa? Bab 5. Misalnya seperti itu, kemudian pilih penerimanya, bisa saja langsung ke siswa. Ini juga bisa melampirkan ya Bu ya. Nah, ke siswa, kemudian pilih. Nah, bisa melampirkan foto, video, dan juga dokumen. Kemudian boleh kirim sekarang.
Atau misalnya kalau dulu kita pas zaman kita sekolah ya Bu ya, misalnya besok ada harus bawa buku gambar A3, kemudian bawa krayon, terus saya lupa baru ingatnya malam, sedangkan toko bukunya udah tutup. Nah ini juga bisa eh, dijadikan penyampaian informasi atau sarana informasi kepada orang tua seperti itu. Jadi nanti nggak ada lagi alasan kan kan saya lupa Bu, kan Ibu udah kasih nih di fitur I'm School. Pasti orang tuanya lihat. Nah, mungkin kemudahan-kemudahan itu yang bisa diberikan melalui aplikasi I'm Teacher ini. Nah, jadi ibu-ibu nih silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait keseluruhan menu di I'm Teacher ini, silahkan tanyakan, boleh fitur chat atau boleh juga open mic nih. Barangkali masih ada kebingungan, kemudian juga tadi mungkin udah coba tapi ternyata layarnya tidak sama nih dengan yang saya tunjukkan, boleh nanti kita diskusi nih. Silahkan ibu-ibu yang sudah mencoba, mungkin ada pertanyaan lebih lanjut atau ada kendala atau misalnya ada yang belum paham nih terkait tadi penjelasannya, silakan bisa langsung ditanyakan saja, baik itu di kolom chat ataupun mau nanya langsung di kolom chat boleh. Silakan. Dan nanti juga di akhir sesi hari ini saya akan mengirimkan Google Form sebagai feedback untuk evaluasi training kita hari ini. Nanti mohon untuk ibu-ibu yang hadir nanti bisa mengisi form feedback tersebut. Nah ini ada bapaknya juga nih Mbak Tiara sekarang. Ada Bapak Abdul Pak Aziz Abdul ya. Aziz ya. Ya, Abdul Aziz sih kayaknya dulu deh, nggak apa-apa. Ya, selamat siang Pak. Nah, Bapak Ibu berarti sekarang ya Bapak Ya. Ibu, kalau misalnya tadi di sesi pagi mungkin kan ada ibu-ibu yang Mbak kalau misalnya di M-Teacher ada nggak nih fitur, misalnya fitur kehadiran. Nah, memang saat ini kita belum ada, tapi kami harapkan kalau misalnya Bapak Ibu punya rekomendasi atau punya saran nih, kayaknya di aplikasi ini bagus nih Mbak kalau ditambahin ada fitur kehadiran supaya nanti kita bisa ngecek siswanya nih, misalnya saat mengerjakan tugas. Nah, silahkan di form feedback yang tadi disebutkan oleh Mbak Siska diisi, kemudian juga diisi sarannya sehingga siapa tahu tadi inisiasi kemudian pendapat Bapak Ibu bisa juga kami kembangkan di aplikasi sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Bapak Ibu guru semua, khususnya di Tangerang Selatan ya. Baik. Nah, ini form feedback-nya sudah saya kirimkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu nanti bisa kunjungi di bit.ly/training Tangsel. Ya. Dan juga saya juga mau mention lagi nih Mbak Tiara terkait Smart School Competition. Mungkin tadi ada yang belum hadir atau baru join, tadi sebelum sempat mendengar terkait berita bahagia ini. Baik, apa itu Smart School Competition? Yaitu kami memiliki sebuah program nih Bapak Ibu terkait kompetisi sekolah yang diselenggarakan dalam rangka mendukung sekolah untuk memanfaatkan teknologi IT dalam aktivitas pembelajaran di sekolah, khususnya dengan adaptasi penggunaan aplikasi I'm Teacher. Dan tujuan dari kompetisi ini yaitu untuk memanfaatkan aplikasi I'm Teacher untuk pembelajaran di sekolah, serta dapat memberikan apresiasi untuk sekolah yang berkontribusi aktif dalam pemanfaatan aplikasi M-Teacher. Jadi harapan kami, aplikasi M-Teacher ini dapat membantu Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran di sekolah, serta dapat digunakan secara maksimal. Kemudian untuk pesertanya, karena ini sangat spesial untuk seluruh sekolah di Tangerang Selatan yang telah mendaftar pada aplikasi M-Teacher. Kemudian untuk periode kompetisinya, kami ada melakukan pelaksanaan training di tanggal 14 sampai 18 Juni. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mengisi atau bisa menghadiri training di satu sesi di tanggal tersebut. Dan nanti apabila ada yang masih belum paham bisa mengikuti di sesi lain. Kemudian untuk pelaksanaan kompetisinya itu di tanggal 21 Juni sampai 23 Juli. Jadi tepat sekali di tahun ajaran baru mungkin ya. Kemudian nanti peserta harus mengisi Google Form di tanggal 26 sampai 30 Juli dan penilaiannya nanti akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 Agustus. Dan nanti kita akan
mengumumkan pemenangnya di tanggal 10 Agustus. Kemudian untuk teknis kompetisinya yaitu pertama sekolah wajib atau harus melakukan pendaftaran di akun pada aplikasi mTeacher dan Ya. seluruh guru di sekolah telah memiliki akun dan aktif menggunakan aplikasi mTeacher. Dan tadi menu-menu yang sudah Mbak Tiara jelaskan, harapannya Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal. Kemudian nanti tadi ada juga mengupload data ya. Jadi peserta harus mengisi data seperti jumlah siswa, jumlah guru, jumlah kelas atau rombel sesuai dengan kondisi sesungguhnya di sekolah. Kemudian sekolah juga harus menginformasikan kepada orang tua agar dapat menggunakan aplikasi iMSchool. Jadi di aplikasi iMSchool tadi kan Mbak Tiara juga sempat mencontohkan ya bagaimana cara menginvite orang tua siswa di aplikasi mTeacher. Nanti harapannya orang tua siswa dapat mendownload aplikasi iMSchool di Play Store. Kemudian nanti peserta harus mengisi Google Form sebagai bahan evaluasi untuk kami. Dan tadi aspek penilaiannya juga sudah dijelaskan, yaitu jumlah siswa yang diunggah di aplikasi mTeacher, kemudian ada juga jumlah guru yang mendaftar. Jadi harapan kami seluruh guru yang ada di sekolah dapat mendaftar di aplikasi mTeacher. Kemudian ada juga jumlah aktivitas di mTeacher. Jadi menu-menu yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tiara dapat digunakan secara aktif oleh Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga menilai terkait jumlah orang tua yang mendownload atau mengunduh aplikasi iMSchool. Nah, total hadiahnya itu kami bagi dua nih, ada 2 tingkatan untuk SD dan juga untuk tingkat SMP. Dan hadiahnya itu mencapai 10 juta rupiah Bapak dan Ibu. Itu untuk tingkat SD dan juga 10 juta rupiah untuk tingkat SMP. Dan nanti pemenangnya akan mendapatkan merchandise dari iMSchool juga. Ya, jadi mungkin Mbak kalau disingkat nih, kalau Smart School Competition ini yang satu pastinya sekolah udah daftar nih, kemudian 2 guru-gurunya juga daftar, dan ketiga itu operator sekolahnya udah upload datanya nih, sehingga nanti bisa masuk ke aspek yang keempat. Jadi guru udah bisa buka kelas jarak jauh, bikin agenda, bikin jadwal gitu ya Mbak ya. Dan Betul yang pastinya nggak sekali. lupa kalau orang tuanya udah Download. di-invite untuk download aplikasi iMSchool. Mungkin itu kali ya untuk Smart School Competition. Jadi sayang banget nih 10 jutanya kalau dianggurin sama Ya, Bapak Ibu betul. guru. Karena ini pesertanya sekolah yang ada di Tangerang Selatan aja ya Mbak Tiara Jadi ya. khusus karena kemarin Khusus nih. kita lihat ketika demo ini antusias dari Bapak Ibu gurunya itu benar-benar kayak wah senang banget nih gitu. Jadi kita harap juga memang teknologi pendidikan itu tidak bisa menggantikan Bapak Ibu guru. Kita bantu hanya memudahkan terkait pembelajaran, kemudian terkait dengan administrasi kelas dan administrasi sekolah. Jadi kita tetap mendukung penuh pembelajaran antara guru dan juga siswa karena hanya guru yang bisa mentransfer bukan hanya knowledge tapi juga aspek sikap perilaku seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lebih lanjut terkait tadi penjelasan dari Mbak Tiara dalam penggunaan aplikasi mTeacher? Atau Nah, sudah jelas nih Mbak Tiara, mungkin nanti bisa ditanyakan lebih jauh juga di helpdesk kami. Satu lagi nih Mbak, kalau misalnya ternyata dari Bapak Ibu guru yang datang hari ini kemudian pengen pakai, tapi pengen diajarin atau didampingin nih, jadi untuk satu sekolahnya, misalnya tadi di SD kayak SD Cipayung 01, SD Paku Alam mungkin. Nah, kalau misalnya di sekolahnya pengen pakai nih aplikasi iMteacher, tapi masih bingung nih gimana cara ngajarinnya, tenang aja, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi helpdesk kami supaya nanti kita juga bisa ke sekolah Bapak Ibu kalau memang ada pendampingan lebih lanjut. Dan itu gratis ya Mbak ya? Betul, jadi pendampingan terkait pelatihan aplikasi mTeacher ini kami gratiskan nih Bapak Ibu. Jadi tidak ada pungutan biaya sepeser pun dan aplikasinya juga gratis dapat Bapak dan Ibu gunakan secara maksimal juga. Nah ini jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait tadi penjelasan dari aplikasi mTeacher, Bapak dan Ibu bisa menghubungi helpdesk kami di 0895 3064 1296.
Baik, kayaknya pelatihan kita dicukupkan sampai di sini nih Mbak Siska. Baik. Tapi saya amanatin nih, sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu nih. Jadi Bapak Ibu Guru bisa buka dulu nih kameranya, kita sama-sama foto bareng nih. Kita selfie dulu nih Bapak dan Ibu untuk mendokumentasikan pelatihan kita hari ini. Nah, silahkan ini. open kamera dulu. Dirapiin dulu mungkin rambutnya, kerudungnya. Ya. Nanti foto-fotonya juga nanti kita share di grup yang I'm School Tangsel ya. Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang belum join, silakan nanti bisa join di grup I'm School Tangsel. Mbak Siska mau nanya dong. Iya, boleh. Ini kalau kita guru kelas, kita pakai kayak begini, apakah semua guru yang ada di satu sekolah itu harus pakai juga? Atau ini independen sifatnya? Nah, untuk sifatnya sendiri independen sih, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu mau, saya tertarik nih, tapi belum tentu nih guru kelas 1 atau guru kelas 2-nya, enggak ribet gitu ya. Boleh Ibu nanti mencoba aplikasi, dan kalau misalnya memang butuh pendampingan, kita siap untuk mendampingi, chat WA juga kita sudah ada. Jadi helpdesk kita juga sudah bisa untuk open pendampingan gitu, Bu. Jadi kayak mentoring gitu juga bisa. Seperti itu, Bu. Yang penting ini ada kuotanya ya, kalau anak mau Iya. I'm School berarti. Yang penting Nah, ada kuotanya aja. kalau untuk penggunaan kuota I'm School itu sebetulnya sama kayak chatting sih, Bu. Kecuali kalau tadi kita pakai album tuh sama pakai video YouTube. Nah, itu disesuaikan dengan besaran dokumen-dokumen yang tadi digunakan. Misalnya videonya ada 100 MB, ya sudah cuma menghabiskan 100 MB tersebut. Tapi sisanya sama kayak chatting WhatsApp biasa aja sih, Bu, gitu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita dokumentasikan acara hari ini? Silakan, atau mungkin sudah cukup ya Bapak dan Ibu? Udah mau pose nih, Mbak. Udah mau pose ya, udah nggak sabar kalau pengen selfie ya. Baik, nanti aba-aba dari saya, silakan Bapak Ibu memberikan senyuman terbaik untuk mengawali sore hari nyambung ini. hari ini. Silakan. Baik, sudah siap ya? 1, 2, 3. Baik, ganti gaya nih Bapak Ibu. Boleh, biasanya katanya Tangsel request-nya suka cimori, jadi saya mau bentuk huruf C. Baik, huruf C ini saya tangan kiri aja, nggak apa-apa ya Mbak Tiara ya? Buat operation ya Mbak ya. Oke. Baik, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Boleh ditutup Mbak. Baik, demikian rangkaian acara kita hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya. Dan kami memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya Siska dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiara, terima kasih Bu Siska. Sama-sama Ibu. Ya Bu Nelly, Bu Nur.